Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu landasan media pembelajaran. Jadi, kenapa sih kita perlu media dalam proses pembelajaran? Yap, ini penting banget. Soalnya, media itu bukan sekadar alat bantu, tapi sudah jadi bagian dari sistem pembelajaran. Media membantu kita untuk lebih terstruktur, dari mulai menyampaikan materi sampai mengevaluasi hasil belajar. Betul. Misalnya, buku, gambar, atau bahkan video itu kan bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Kalau cuma ngomong tanpa bantuan alat peraga, kadang malah bikin siswa bingung. Jadi, media berperan sebagai subsistem pembelajaran. Nah, dalam sistem ini ada beberapa komponen yang saling mendukung, seperti tujuan, pengalaman belajar, alat, dan evaluasi. Kalau semua komponen ini saling terhubung, pembelajaran bisa lebih efektif. Contohnya, penggunaan alat seperti slide presentasi atau video interaktif bikin siswa lebih fokus dan paham materi dengan cepat. Dan satu lagi, penggunaan media juga bisa memotivasi siswa. Loh, dengan video yang menarik atau animasi, siswa jadi lebih semangat belajar. Tepat banget, Nurul. Kalau kita kaitkan dengan media sebagai bentuk komunikasi, media ini tuh sebenarnya alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru ke siswa. Proses ini mencakup banyak aspek, termasuk perhatian, minat, dan pemahaman siswa. Benar, media berfungsi sebagai penghubung antara apa yang guru sampaikan dengan apa yang siswa terima. Misalnya, saat menjelaskan konsep sains, pakai video simulasi tentang tata surya. Jadi, siswa nggak cuma dengar penjelasan, tapi juga bisa lihat visualisasinya. Jadi, komunikasi ini terjadi dua arah. Ada pengirim pesan guru dan penerima pesan siswa. Kalau komunikasinya lancar, siswa jadi lebih mudah memahami materi. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke pembahasan tentang landasan psikologis. Bagaimana media mempengaruhi proses belajar siswa? Secara psikologis, penggunaan media itu bisa menciptakan positive reinforcement atau penguatan positif. Misalnya, ketika siswa berhasil menyelesaikan soal di aplikasi belajar dan dapat penghargaan seperti patch atau skor tinggi, mereka jadi lebih termotivasi buat terus belajar. Yes, itu kayak teori operant conditioningnya Skinner, kan? Jadi, kalau ada penghargaan atau hukuman yang tepat, perilaku siswa bisa terbentuk. Nah, penggunaan media yang tepat bisa membantu proses ini. Jadi, media bukan hanya alat bantu visual, tapi juga bisa mempengaruhi perilaku dan motivasi belajar siswa. Yep, makanya penting buat guru memilih media yang pas, agar siswa merasa belajar itu menyenangkan dan bukan beban. Terakhir, ada landasan filosofis. Ini lebih ke pemahaman bahwa manusia itu kan makhluk yang selalu berkembang. Kalau kita terus menggunakan media yang sama dari tahun ke tahun, itu artinya kita nggak berkembang. Betul. Sebagai guru, kita harus selalu mengembangkan kemampuan menggunakan media baru agar nggak ketinggalan zaman. Apalagi, siswa sekarang kan generasi digital yang terbiasa dengan teknologi. Dan jangan lupa, media juga membantu mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa. Pembelajaran jadi lebih variatif dan kaya. Setiap anak punya cara belajar yang unik, dan media bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran sangat penting karena berfungsi sebagai subsistem, alat komunikasi, landasan psikologis, dan filosofis. Semua landasan ini mendukung terciptanya proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Jadi, mari kita terus berinovasi dan menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.